Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Studio Cahyono, nomor MPM 1903011104. Di sini saya sebagai kelompok 2 sekaligus pemateri pertama dan moderator akan menjelaskan tentang metode analisis data korelasional. A. Pengertian korelasi. Korelasi adalah salah satu bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dan hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Menurut Huswatun 2013, korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk menuntutkan kekuatannya dan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Semakin nyata hubungan linier atau garis lurus, maka semakin kuat atau tinggi derajat hubungan antara kedua variabel atau lebih. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Dalam teori probabilitas dan statistika, korelasi atau biasa disebut dengan koefisien kolerasi atau simbol dengan R kecil, merupakan nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubahan acak random variabel. Artinya bahwa koefisien kolerasi dihitung untuk variabel berpasangan atau pairwise. Misal, koefisien kolerasi antar variabel x1 dan x2 atau simbolkan dengan rx1 x2. Di antaranya berbagai teknik yang dapat digunakan untuk perhitungan nilai kolerasi. Metode perhitungan menggunakan korelasi Pearson product moment dan kolerasi rank Spearman, metode yang paling populer dipakai. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu pemateri kedua. B. Bentuk hubungan korelasi. 1. Direct correlation atau positive correlation. Perubahan pada salah satu variabel yang diikuti perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah atau gerakan yang sama. Kenaikan nilai variabel X selalu diikuti kenaikan nilai variabel Y, dan sebaliknya, turunnya nilai variabel X selalu diikuti oleh turunan nilai variabel Y. Yang kedua, inverse correlation atau negative correlation. Perubahan pada salah satu variabel diikuti perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah atau gerakan yang berlawanan. Nilai variabel X yang tinggi selalu disertai dengan nilai variabel Y yang rendah, dan sebaliknya, variabel X yang rendah nilainya selalu diikuti nilai variabel Y yang tinggi. Yang ketiga, korelasi nihil atau tidak berkorelasi. Kenaikan nilai variabel yang satu kadang-kadang disertai turunnya nilai variabel yang lain, atau kadang-kadang diikuti kenaikan nilai variabel yang lain. Arah hubungannya tidak teratur, kadang-kadang dengan arah yang sama ataupun yang berlawanan. 4. Korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya akan dapat terjadi kenaikan atau penurunan variabel X selalu peningkatan atau penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan diagram yang jelas, titik atau diagram pencar, titik-titik berderet akan membentuk satu garis lurus dengan hampir tidak ada pencaran. Besar hubungan variabel antara variabel bebas dan variabel tidak bebas tersebut biasanya dapat diukur dengan koefisien korelasinya. Simbolnya adalah P, yaitu tidak ada populasi, dan R tidak ada sampel. Nilai koefisien berada dalam selang min 1 sampai dengan plus 1, di mana jika koefisien tetap bernilai 0, berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Koefisien bernilai negatif, berarti hubungan antara variabel tersebut negatif atau saling berbanding terbalik.
koefisien bernilai positif, berarti hubungan antara kedua variabel tersebut positif atau juga saling berbanding lurus. Baik, selanjutnya yang C, manfaat penggunaan analisis korelasi. Analisis korelasi terkadang dapat digunakan dalam menyatakan tentang derajat antara kekuatan hubungan dengan variabel, sehingga dapat mengetahui hubungan variabel dengan mendeskripsikan tentang gambaran yang akan bermanfaat. Dalam praktek penggunaannya, analisis korelasi dapat dilakukan ketika dalam kurung I akan membentuk model apapun dalam kurung I2 setelah model terbentuk. Jika analisis korelasi dilakukan ketika akan membentuk model, maka tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kecocokan suatu variabel jika keduanya dimasukkan dalam model. Memperkirakan kemungkinan yang dapat terjadi jika suatu model dibentuk serta meminimalisasikan kesalahan yang mungkin timbul akibat kesalahan permodelan. Sementara, jika analisis korelasi dilakukan setelah model terbentuk, maka tujuan utama analisis ini adalah untuk melakukan pembuktian bahwa dalam model yang dibuat tidak dapat keparahan nilai hubungan antar variabel dalam kurung seperti adanya korelasi sempurna. Nilai koefisien korelasi memiliki nilai antara 0 dan 1 dalam kurung 0 kurang dari R kurang dari 1 serta berada pada daerah positif maupun daerah negatif. Nilai-nilai tersebut menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antar variabel. Nilai negatif maupun positif tersebut menunjukkan arah hubungan yang terjadi. Negatif berarti hubungannya tidak searah. Nilai koefisien korelasi bernilai 0, berarti tidak ditemukan adanya hubungan antara dua variabel. Sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi bernilai 1, maka hubungan di antara dua variabel dimaknai dengan hubungan sempurna atau perfect correlation. Ditunjukkan pada grafis berikut ini. Baik, kita dapat melihat dalam gambar garis yang berada di sebelah kanan 0 itu berkorelasi negatif. Seperti kita lihat min 1,0 itu korelasi negatif sempurna. Kemudian min 0,5 korelasinya sedang. Lalu pada 0 tidak ada korelasi. Kemudian 0,5 korelasi positif sedang. Lalu 1,0 korelasi positif sempurna. Kemudian kita dapat melihat gambar arah korelasi. Pada gambar A itu korelasi positif, di mana korelasi semakin meningkat. Kemudian pada gambar B korelasi negatif, di mana korelasi semakin menurun. Kemudian pada gambar C dan D itu nggak ada korelasi. Kemudian kita melihat gambar kekuatan korelasi. Pada gambar A korelasi positif sangat kuat, di mana kita dapat melihat selalu meningkat ya. Kemudian pada gambar B korelasi positif sangat lemah. Lalu pada gambar C korelasi negatif sangat kuat, karena kita dapat melihat korelasi selalu menurun. Dan pada gambar D negatif korelasi sangat lemah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu dengan macam-macam korelasi. Yang pertama, ada analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana atau bisa disebut brevet correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS, ada 3 metode korelasi sederhana. Yang pertama
ada Pearson correlation, ada Kendall-Stauff, dan ada Spearman correlation. Pearson correlation itu biasanya digunakan untuk data yang berskala interval atau rasio. Sedangkan Kendall-Stauff dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. Analisis korelasi sederhana dengan metode Pearson atau sering disebut produk moment Pearson, nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai min 1, nilai semakin mendekati 1 atau min 1. Berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel yang semakin lemah. Nilai positif yang menunjukkan hubungan searah X naik, maka Y juga naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbaik X naik, maka Y-nya turun. Menurut Sugiono tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. 0,00 sampai 0,199 sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 itu rendah. 0,40 sampai 0,599 itu sedang. 0,60 sampai 0,799 itu kuat. 0,80 sampai 1,000 itu sangat kuat. Yang kedua, ada analisis koefisien korelasi linier berganda. Maksud dari korelasi linier berganda ini adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara tiga variabel atau lebih. Oke, rumusnya itu ada RY1,2 itu adalah koefisien linier dua variabel. Ada RY1 itu ada koefisien korelasi Y dan X1. Yang kedua ada RY2, koefisien korelasi variabel Y dan X2. Yang terakhir ada RL2 adalah koefisien korelasi variabel X1 dan X2. Yang ketiga itu ada analisis korelasi parsial. Oke, yang dimaksud dengan korelasi parsial adalah indeks atau harga atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Jika variabel lainnya konstanta, pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel, koefisien korelasi parsial untuk tiga variabel dirumuskan dengan RY1.2 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikurang R1,2 per kuadrat 1 dikurang RY2 kuadrat dalam kurung 1 dikurang R1,2 kuadrat. Analisis korelasi parsial atau partial correlation digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya dianggap berpengaruh, dikendalikan dan dibuat tetap atau sebagai variabel kontrol. Nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai min 1. Nilai semakin mendekati 1 atau min 1, berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah atau X naik maka Y juga naik. Dan negatif menunjukkan hubungan terbaik ada X naik maka Y turun.
Data digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Menurut Sugiono, 2007 pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. 0,0 sampai 0,199 itu sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 itu rendah. 0,40 sampai 0,599 itu sedang. 0,60 sampai 0,799 itu kuat. 0,80 sampai 1,00 itu sangat kuat. Yang keempat ada korelasi Rag-Spemann. Korelasi Rag-Spemann digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif dengan syarat bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.